Studi kelayakan bisnis perdagangan dibuat oleh Salwa Lismana, MN 19E, Prodi Manajemen dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Aspek legal. Profil usaha. Nama usaha Toko Yani Snack. Bentuk usaha dagang. Jenis usaha perdagangan makanan. Kegiatan usaha memperjualbelikan makanan. Alamat Jalan Raya Kondang Jayaklari Karawang. Pemilik Yani Fitrinita. Nomor telepon 08138152222505. Email yani@gmail.com. Jenis perusahaan. Jenis usaha ini yaitu di bidang perdagangan. Toko ini memperjualbelikan makanan ringan seperti keripik singkong, keripik kentang, bakso goreng kering, keripik tahu bulat, keripik pisang, telur gabus, dan lain-lain. Akta notaris nama Wahyudi Ardio, SHMKN, nomor B30TK3005/TH 2018. Keputusan Menhumkam memberi pengesahan pada hukum Toko Yani Snack sesuai akta yang dibuat oleh Notaris Wahyudi Ardio SHMKN pada tanggal 30 Juni 2018 dengan nomor pendaftaran 255230522994624. Perizinan usaha. Surat izin usaha perdagangan SIUP nomor 3005 atau 05/30 atau PK atau PDN atau 2018 tanggal 30 Juni tahun 2018. Surat pengukuhan pengusaha No Pem strip 28054 atau WPJ.06 atau KP 2805 atau 2018. Kena pajak PKP. Surat izin tempat usaha situ dengan nomor 28054 atau 305/2021. Surat izin mendirikan bangunan IMB dengan nomor (1) -LHTK/LHT/10/2018. Struktur organisasi. Pimpinan Yani Fitrinita, Kepala Toko Heni Arlina, Gudang 1 Agus Santo, Gudang 2 Aryo Tejo, Kasir Waya Zahra, Bagian display 1 Yaya Akila, Bagian display 2 Arina Hari. Pimpinan. Untuk bentuk struktur organisasi bisa dilihat dari gambar samping ini. Modal dasar. Dana investasi yang dibutuhkan untuk memulai bisnis Toko Yani Snack ini sebesar Rp860.860.000. Modal berasal dari dana pemilik yang tersedia sebesar Rp250 juta, modal dasar 250 juta, modal ditempatkan Rp150 juta, modal di store Rp100 juta. Aspek pasar. Sasaran pasar. Segmenting, targeting, dan positioning. STP. Segmen pasar usia 6-80 tahun, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, dan sebagainya, laki-laki dan perempuan, segmen bawah hingga atas. Target pasar. Target kegiatan jual beli ditujukan kepada semua lapisan masyarakat di sekitar lokasi toko, namun diutamakan remaja dan dewasa dan ibu rumah tangga. Posisi pasar. Posisi toko berada di lokasi yang cukup strategis karena dekat dengan area perumahan padat penduduk serta dekat dengan rumah pemilik agar dapat memudahkan dan menghemat waktu. Peluang dan persaingan pasar. Dengan melihat banyaknya penduduk perumahan di sekitar lokasi usaha serta dekat dengan fasilitas umum seperti rumah sakit, terminal, tempat ibadah, dan sekolah,
Usaha toko snack ini dirasa cukup berpeluang besar untuk terus berkembang. Potensi usaha ini dilihat dari sasaran pasar dan lokasi yang strategis. Tidak menutup kemungkinan adanya persaingan dari pelaku usaha lain yang menjalankan usaha yang serupa. Maka dari itu diperlukan penetapan harga yang terjangkau serta pelayanan terhadap pembeli memuaskan, mengukur dan meramal permintaan dan penawaran. Ramalan terhadap permintaan makanan ringan berupa aneka snack yang sering dicari konsumen dari semua kalangan seperti keripik singkong, keripik kentang, keripik talas, telur gabus, tahu bakso kering, dan lain-lain. Ramalan terhadap penawaran barang seperti snack kopior, jagung goreng, dan kue kering dan sebagainya. Snack yang jarang dilirik atau dicari oleh konsumen namun diramalkan akan ada yang membeli serta untuk pembelian partai besar dan sebagainya. Siklus hidup produk. Makanan ringan terbilang memiliki siklus hidup yang panjang karena makanan ringan dibuat dengan cara dikeringkan agar jangka kadaluarsa panjang namun tetap dapat dikonsumsi dengan layak. Tidak seperti makanan dan minuman basah atau produk yang dibuat di tempat yang hanya bisa dikonsumsi hari ini juga. Strategi pemasaran 4P. Produk, jenis produk yang dijual yaitu makanan ringan atau snack. Price, harga yang ditawarkan sangat terjangkau mulai dari Rp 10.000 hingga Rp 80.000 rupiah, Rp10.000 untuk kemasan ukuran kecil atau 1/4 kg, Rp20.000 sampai Rp40.000 untuk kemasan sedang dengan aneka snack dan rasa berisi setengah kilogram, Rp50.000 sampai Rp80.000 untuk pembelian perbal dengan aneka snack. Harga beda perbalnya berisi sekitar 1 kg. Place, lokasi. Toko ini berada di Jalan Raya Kondang Jaya Klari, Karawang Timur, Jawa Barat, berada dekat dengan area perumahan dan dekat dengan rumah pemilik. Promosi, pemasangan banner, spanduk di depan toko agar masyarakat yang melintas depan toko dapat dengan mudah mengetahui keberadaan toko ini. Promosi harga murah untuk pembelian snack 1/4 untuk semua aneka snack. Untuk pembelian partai banyak akan mendapat potongan harga. Promosi juga dilakukan melalui internet seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Aspek sosial dan ekonomi. Dukungan lingkungan sosial. Lingkungan sekitar sangat mendukung adanya toko yani snack di ini karena selain dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar, lapisan masyarakat lain yang tidak tinggal di area tersebut pun membeli karena tempatnya berada di jalan raya sehingga dapat dijangkau oleh siapapun. Untuk pencatatan anggaran belanjanya atau pemilik toko lain yang juga mencatat pemasukan dan pengeluaran usahanya. Dampak positif dan negatif dari segi sosial dan ekonomi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan usaha ialah dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya usaha ini. Berikut ini dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari usaha toko yani snack dari segi sosial dan ekonomi. Dampak positif, terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran. Dengan adanya usaha ini tentunya memerlukan tenaga kerja untuk membantu proses perdagangan. Masyarakat sekitar dapat menjadi pekerja di usaha ini, apalagi pekerjaan yang dilakukan cukup mudah dan tak perlu pelatihan yang panjang. Tersedianya produk makanan ringan yang berkualitas bagi masyarakat untuk dikonsumsi untuk cemilan menemani hari santai para konsumen. Membantu meningkatkan perekonomian pemerintah karena peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat bertambah dan adanya pajak dari usaha ini. Dampak negatif, perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat, dan struktur sosial lainnya. Dengan tersedia berbagai macam produk makanan ringan yang semakin berkembang di masyarakat, membuat masyarakat memilih mencari produk snack mahal dengan alasan yang lebih baik.
Karena ada banyak persaingan dari toko snack lain, sehingga masyarakat sering membandingkan kualitas dan harga produk antara satu toko dengan toko lainnya. Terkadang, tenaga kerja yang bekerja di toko tidak memiliki kualitas pelayanan yang baik, yang tentu saja dapat membuat pelanggan dan calon pelanggan tidak puas dengan pelayanan toko. Ini dapat mengakibatkan pelanggan tidak mau lagi membeli produk di toko ini. Aspek teknis dan teknologi. Pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi dilakukan dengan dua cara, yaitu metode penilaian hasil nilai dan metode perbandingan biaya. Pemilihan lokasi dengan menggunakan metode penilaian hasil nilai. Untuk bisa dilihat di tabel dan bisa dipelajari sendiri. Dan berdasarkan metode penilaian hasil nilai, maka lokasi tertinggi yang dipilih yaitu Kondang Jaya dekat dengan perumahan dengan nilai 89. Pemilihan lokasi menggunakan metode perbandingan biaya. Dan bisa dilihat di tabel untuk sistemnya. Metode perbandingan biaya, maka lokasi tertinggi yang dipilih yaitu Kondang Jaya dekat dengan perumahan dengan nilai 88. Pemilihan lokasi cukup strategis karena dekat dengan perumahan. Selain itu, toko ini berada dekat dengan area fasilitas umum yang banyak dikunjungi masyarakat luas dan juga di depan jalan raya, sehingga akses masuk mobil dalam kegiatan pembelian bahan baku dan produk pun lebih mudah. Layout tempat usaha, kasir, meja display, rak display kanan, rak display tengah, rak display kiri, rak display belakang, gudang belakang sebelah kiri. Teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan antara lain komputer untuk kasir, telepon untuk menerima informasi pesanan dari konsumen dan menerima informasi barang masuk, mesin scan untuk men-scan produk, peralatan mesin, bahan baku, peralatan, toples dan alat-alat penunjang lainnya, rak display, etalase panjang, kursi, meja komputer, meja display, mesin komputer, telepon, scan, bahan baku. Sumber daya manusia. Di toko Yani Snack memperkerjakan 10 orang, kepala toko, kasir, bagian display, bagian penerima konsumen, bagian gudang, bagian pembersih toko. Pemilihan dan perencanaan produk yang akan diperdagangkan, produk yang akan dijual, antara lain berbagai macam jenis keripik seperti keripik singkong, keripik tempe, keripik bayam, keripik talas, keripik ubi, keripik tahu, dan lain-lain. Berbagai macam kue kering seperti roti kering, bolu kering, cake kering, dan lain-lain. Dan berbagai macam jenis snack yang bukan keripik dan kue kering, tapi masih banyak lagi seperti telur gabus, kopior, makaroni, kerupuk, dan lain-lain. Aspek finansial bisa dilihat di tabel. Kebutuhan modal berikut ini adalah modal biaya berinvestasi yang diperlukan untuk membangun toko Yani Snack, sewa per bulan atau tahun, penyusutan. Biaya sewa gedung untuk toko Rp 25 juta, biaya bangunan dan prasarananya 40 juta, biaya pembelian peralatan, komputer dan mesin kasir 6 juta, meja display 1 juta, estalase 1.500.000, rak display 4 juta, inventaris toko toples 100 buah 300, mesin pendingin 2 juta, lemari panjang 2 buah 3 juta, meja kasir 1 juta, biaya pembelian barang dan bahan baku 70 juta, jumlah kebutuhan investasi 213 juta, dana yang tersedia modal sendiri 250 juta. Biaya investasi bisa dilihat di tabel dan dipahami oleh para pembaca, silakan. Pendapatan, penyusutan juga bisa dilihat di tabel
5 rincian pendapatan usaha, dan bisa dipelajari dan dibaca sendiri oleh para pembaca. Pengeluaran berikut ini adalah pengeluaran toko Yani Snacks setahun terakhir 2020. Bisa dipelajari di tabel 16 rincian pengeluaran usaha, tenaga kerja 6 orang, bayar sewa toko dan menurunkan sarana prasarana, pembelian bahan baku. Total pengeluaran tahun 2020 dari 120, 36 juta menjadi 190 juta rupiah. Analisis kelayakan. Berikut analisis kelayakan bisnis toko Yani Snack dari segi finansial bisa dipelajari di tabel dan dipahami oleh para pembaca. Dan untuk B, tabel cash flow di tahun 2009 laba yang diperoleh sebesar 33.325 juta setelah dipotong pajak. Untuk tahun-tahun berikutnya perkiraan laba yang diperoleh melihat perkembangan usaha dan kondisi pasar, dan bisa dilihat di tabel 18 rincian arus kas. Ada nomor tahun, EAT, penyusutan, kas bersih, atau dalam bahasa Inggrisnya profit, IDF-nya itu 10%, PV kas bersih, dan langsung dari situ semua jumlahkan, dikali dan dikurang, maka jumlah kas bersih totalnya adalah 165.824.825 perak. Payback period PP investasi sama dengan investasi persen per tahun dikurangi 200 tahun dikurangi 213 terus dikurangin 33.865.000 tahun 2020 menjadi 199.975.000. 34.850 dikurangi tahun 2021 yaitu 125 sama dengan hasilnya adalah dikurangi menjadi total jumlahnya adalah 110.125.000. Investasi belum ditutup sesudah tahun ketiga tahun 2002. 110.125.000 dikali 1 tahun sama dengan 2,6 tahun atau 6 bulan. 42 dibagi 42. My payback period adalah 3 tahun dan 6 bulan. Investasi akan tutup setelah kurang lebih 3 tahun 6 bulan, kurang dari 6 tahun. Average rate of return ARR total AR atau tahun dikali 100%. Investasi sama dengan 229.125.000 dibagi 6 dikali 100% sama dengan 17,87%. Net present value NBV total sama dengan total VV of projects investasi dikurangi investasi sama dengan 232.195.000 dikurangi 213.800.000 sama dengan 375.000 nilainya positif. Internal rate of return IRR tabel rincian 19 rincian hasil perhitungan IRR. Untuk perhitungan IRR sendiri bisa dipelajari di tabel di bawahnya, dan untuk perhitungannya adalah minus 83.900 dikali 1% sama dengan 0 minus 0,02%. 52.159.417,9 IRR sama dengan 18% ditambah 0,18 2%.
Probability Index P total PV of project investasi dengan dibagi investasi 1,125 dibagi 213 800 sama dengan 0,78 kurang dari 1. Kesimpulan aspek finansial. Payback periode PP sama dengan 3 tahun 6 bulan. Jangka waktu periode pengembalian investasi usaha toko Yanisnack yaitu 3 tahun 6 bulan. Jangka waktu average rate of return ARR sama dengan 17,87%. Rata-rata pengembalian bunga investasi sebesar 17,87%. Net present value NPV sama dengan 18.375.000. Selisih antara nilai PV cash bersih dan PV investasi sebesar 18.375.000 karena bernilai positif, maka usaha ini layak. Internal rate of return IRR sama dengan 18,2%. Tingkat pengembalian hasil internal adalah 18,2%. Probability index PE sama dengan PI sama dengan 0,78. Rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi adalah 0,78. Kesimpulan aspek finansial payback period PP. Berikut ini adalah tabel kesimpulan dari analisis kelayakan bisnis toko Yanisnack dari aspek finansial. 110 kesimpulan kelayakan bisnis dari hasil perhitungan aspek finansial bisa dilihat tabel di bawah. Jika dilihat dari aspek legal, surat perizinan sudah lengkap dan benar. Dilihat dari aspek pasar, segmentasi dan strategi pemasaran juga terbilang strategis dan mampu menarik minat calon konsumen maupun konsumen di sekitar lokasi usaha. Dilihat dari aspek ekonomi dan sosial, masyarakat sekitar sangat mendukung dengan berdirinya usaha ini karena dapat memudahkan masyarakat membeli snack dengan mudah karena dekat. Dilihat dari aspek teknologi peralatan dan mesin-mesin yang dipakai menggunakan teknologi baru sehingga mempermudah pekerjaan, serta dari aspek finansialnya modal yang dibutuhkan yaitu 213.800 juta rupiah sebagai modal investasi, sewa bangunan, biaya sangat personal, pembelian peralatan dan pembelian barang dagangan serta modal pemilik yang tersedia sebesar 250 juta rupiah. Pendapatan yang didapat per tahunnya berbeda dengan dapat mengembalikan modal investasi selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan dengan presentasi rata-rata pengembalian investasi sebesar 17,87%. Dengan kata lain, jika dilihat dari aspek di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan. Sekian dan terima kasih.